Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita kembali di dalam kesempatan ini bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberikan kesempatan untuk kita kembali merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Kita mengucap syukur kepada Tuhan dan kita menyerahkan waktu persekutuan kita ini dalam tangan kuasa Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Bapa karena Engkau senantiasa menyertai kami. Pada kesempatan ini kembali Tuhan tolong siapkan hati kami untuk kami kembali belajar akan renungan firman. Kiranya Tuhan akan berbicara pada setiap kami. Berikanlah kami hikmat, pengertian dan pemahaman supaya kami mengerti apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan jam renungan kami ini dalam tangan kuasa-Mu. Biar Tuhan bersama-sama dengan kami dan menyiapkan hati kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan saudara-saudariku dimanapun kita berada, pernahkah kita di dalam kesenggangan kita tiba-tiba berpikir seperti ini? Jika kita ada atau terdampar di suatu tempat seperti di sebuah pulau yang terpencil yang ada hanya lautan gitu ya, atau kita sedang berada di luar jangkauan di mana kita tidak lagi membawa waktu atau petunjuk waktu, misalnya arloji ataupun HP gitu ya, kita tidak membawa karena suatu kejadian tiba-tiba kita terdampar di suatu tempat yang kita tidak tahu bagaimana caranya melihat waktu. Kira-kira Bapak Ibu dan saudara-saudari gimana ya rasanya? Bingung nggak kira-kira? Mungkin kalau 1 hari, 2 hari kita belum merasa bingung ya. Tapi kalau kita yang punya kebiasaan sedikit was-was atau gelisah, pasti 1 hari di tempat yang tidak ada seorang pun gitu ya, kemudian hanya terdampar seorang diri di sebuah pulau atau di sebuah dataran yang kita tidak membawa waktu, petunjuk waktu seperti arloji dan lain sebagainya, HP pun tidak membawa, mungkin kita akan gelisah dan mulai ketakutan di situ. Karena apa? Kita tidak bisa lagi tahu itu hari apa, itu tanggal berapa, itu jam berapa. Kalau orang-orang yang terdahulu, mungkin kakek nenek kita yang zaman dahulu begitu ya, biasanya melihat waktu itu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, kemudian bulan dan bintang yang jadi petunjuk arah ataupun petunjuk waktu mereka. Mungkin jika kita ada di suasana seperti itu, kita juga akan mengandalkan bulan dan bintang mungkin, dan juga matahari untuk kita bisa tahu. Dan kita hanya bisa tahu 2 waktu yang global saja. Tapi kita tidak tahu tepatnya itu jam berapa, menit ke berapa, detik ke berapa, kita tidak pernah tahu. Yang kita pernah tahu mungkin kalau matahari terbit ya tandanya pagi, matahari di atas kepala tandanya sudah tengah hari, sudah siang, kemudian kalau matahari sudah mulai lengser gitu ya, mulai terbenam tandanya sudah mau sore, dan kemudian malam. Tetapi dari malam yang panjang untuk menanti matahari terbit lagi, itu pasti membuat kita gelisah. Di tengah-tengah kegelapan malam yang hanya diterangi bulan dan bintang saja, tanpa kita tahu jam berapa itu gitu ya, penantian kita seakan-akan sangat panjang dan lama. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, hari ini kita membahas tentang arah zaman adalah miliknya.
Dan kita akan melihat di dalam Habakuk 3 ayat 6. Kalau di dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia itu adalah ayat yang lumayan panjang ya. Saya akan membacakannya sekilas ya. Habakuk 3 ayat 6. Ia berdiri, maka bumi dibuatnya bergoyang. Ia melihat berkeliling, maka bangsa-bangsa dibuatnya melompat terkejut. Hancur gunung-gunung yang ada sejak purba, merendah bukit-bukit yang berabad-abad. Itulah perjalanannya berabad-abad. Rasanya sulit ya kita untuk memahami hal ini. Tuhan mau bilang apa kepada Nabi Habakuk pada saat itu. Tetapi di sini di dalam renungan kita, penulis renungan ini menerjemahkan ayat Habakuk 3 ayat 6 ini di dalam Alkitab versi bahasa Belanda. Ternyata di situ sangat simpel Bapak Ibu, saudara-saudara ya. Ternyata di dalam Habakuk 3 ayat 6 yang versi bahasa Belanda itu hanya menuliskan tentang jalan-jalannya adalah kekal. Jadi jalan-jalan Allah itu adalah kekal. Apa yang dimaksud dengan kekal atau kekekalan itu? Tidak terbatas waktu. Nah, apa hubungannya dengan ilustrasi yang saya berikan tadi? Pertanyaan yang saya berikan kepada Bapak Ibu Saudara tadi. Kalau kita di suatu tempat tidak bisa melihat waktu. Manusia ketika lahir dan hidup bersama-sama dengan manusia-manusia yang lain atau kita sesama gitu ya, sesama yang ada di dunia ini, kita sebagai manusia, kita sudah hidup di dalam kotakan waktu. Hidup kita seakan-akan dikotak dan dibatasi oleh ruang waktu. Padahal sesungguhnya kita tidak dibatasi oleh waktu itu sendiri. Penulis di sini mengatakan bahwa kekekalan itu tidak terbatas waktu, tetapi manusia itu sudah terbiasa dibatasi oleh waktu. Sehingga pemikiran manusia pun itu terbawa di dalam kesempitan atau wawasan yang sempit tentang sebuah kehidupan. Apapun itu yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita selalu terbiasa dikotak-kotakkan. Ya, dikotak-kotakkan oleh sesuatu, baik itu waktu atau pekerjaan kita atau kehidupan kita atau karena kita terkotak oleh sebuah hubungan yang kita jalani. Padahal kalau kita bisa melihat dan memahami lebih jauh lagi, Allah itu adalah kekal dan kekal. Tandanya Allah itu adalah pribadi yang kekal yang tidak bisa dibatasi oleh apapun. Sehingga di dalam pemikirannya, di dalam waktu-waktunya memang tidak sama dengan pemahaman kita. Seringkali kita melihat kalender gitu ya. Kalau tiba-tiba mau tahun baru atau tiba-tiba kita sudah mau merayakan event besar apa gitu ya, kita seakan-akan merasa bahagia gitu ya. Dan kita merasa seakan-akan tahun-tahun itu menjadi tahun yang baru, waktu yang baru gitu. Tetapi sesungguhnya di dalam pemikiran Allah yang adalah kekal, hal itu sebetulnya tidak ada batasannya. Tidak sama dengan apa yang dipikirkan oleh manusia. Jadi di dalam saya merenungkan hal ini, ternyata saya bisa menarik satu kesimpulan yang ingin penulis tuliskan di sini. Bahwa waktu itu sendiri adalah sebuah sarana. Dan waktu itu hanyalah potongan dari kekekalan Allah.
bagian kecil dari potongan Allah itu adalah waktu itu sendiri, yang memang Tuhan buat untuk kita, supaya kita tidak bingung. Kita bisa mengenal sekarang hari apa, tanggal berapa, kemudian jam berapa. Itu Tuhan berikan hikmat untuk manusia menciptakan atau menuliskan semuanya itu. Tetapi sesungguhnya hal yang nyata itu adalah kekekalan itu sendiri. Pada akhirnya, yang kita masalahkan setiap hari, terkadang kita berdoa kepada Tuhan, kok enggak dijawab-jawab ya? Kok enggak cepat diberikan solusi ya? Karena apa? Kita sebagai manusia itu terkadang hidup kita kembali dikotakkan oleh waktu. Waktu Tuhan itu beda dengan waktu kita. Kalau kita mengerti apa yang saya sampaikan tadi, kalau kita tinggal di dalam sebuah tempat atau di dataran yang tidak ada waktu sama sekali, kita juga tidak tahu waktu itu sampai kapan dan kita hidup sampai kapan, umur berapa, kita tidak akan pernah tahu. Tetapi karena kita terbiasa hidup dengan kalender, dengan waktu dan lain sebagainya, maka kita merasa terkadang jawaban Tuhan itu sangat lama ketika kita berdoa kepadanya. Kembali saya ingatkan, Allah kita adalah Allah yang kekal. Dia tidak bisa dibatasi oleh apapun, dan dia juga tidak bisa dikendalikan oleh kehendak manusia yang adalah ciptaannya, karena Allah yang menciptakan kita. Jadi kalau saya boleh katakan bahwa penulis ingin mengatakan di dalam kehidupan kita, kita coba mengerti dan memahami Allah sebentar. Di mata Allah, 1 tahun itu tidak berarti apa-apa. Di mata Allah, hidup kita itu tidak dibatasi oleh bulan, hari, atau tahun-tahun yang ada. Bahkan oleh keseluruhan waktu dari hidup ini, rencana hidup kita itu juga dimulai dari kekekalan yang Allah sediakan. Jadi tidak ada artinya ketika kita melalui tahun yang panjang bersama Allah, atau mungkin kita terburu-buru ingin mendapatkan jawaban gitu ya dari Tuhan, karena kita merasa kita dikejar, kita harus mendapatkan jawaban Tuhan itu sebelum saya bisa menyelesaikan masalah ini, sebelum saya menyelesaikan pergumulan yang ini. Kita yang merasa dibatasi oleh waktu itu sendiri. Tapi ingatlah bahwa waktu Tuhan itu memang sangat tepat di dalam kehidupan kita. Allah tidak pernah membiarkan kita untuk menunggu terlalu lama. Tetapi Allah tahu apa yang terbaik untuk kita. Tujuan akhir dari hidup kita, saat kita akhirnya berakhir di garis yang paling akhir dalam hidup kita pun, itu seakan-akan kita merasa bahwa itu adalah sebuah papan loncat ya. Karena apa? Di balik kematian itu pun ada sebuah kehidupan kekal, dan itu menuju kekekalan kita yang Allah sediakan untuk kita. Kalau kita terus berpegang pada pengertian kita sendiri, mungkin kita akan frustasi dan kecewa ketika kita melihat misalnya di dalam kita bergumul itu, di dalam jalan yang panjang yang harus kita lalui itu, kita hanya bisa melihat 2-3 langkah berikutnya di dalam perjalanan kehidupan kita ini. Kita seringkali merasa ragu, kita sering merasa tidak percaya, terkadang tergoda untuk tidak percaya lagi. Tetapi penulis renungan hari ini mengingatkan bahwa Allah kita yang kekal itu sudah memberikan waktu yang terbaik untuk setiap kita. Dan di dalam kekekalannya itu kita harus belajar untuk memahaminya. Karena apa? Waktu Tuhan memang tidak sama dengan waktu kita. Apa yang kita rasakan dan apa yang harus kita lalui itu memang harus kita memiliki iman yang besar kepada Allah, untuk kita terus berpegang kepada Allah dan kita percaya kepada Allah, supaya kita tidak kehilangan arah
supaya kita tidak kehilangan apa sih yang menjadi tujuan akhir dari kehidupan kita. Bukan kehidupan materi kita selama di dunia, bukan kehidupan yang hanya kita tunjukkan kepada orang lain hanya karena kita ingin meraih gelar atau meraih jabatan atau meraih kedudukan. Yang menjadi tujuan akhir dari kehidupan kita bukan itu semua. Tetapi penulis mengatakan bahwa yang menjadi tujuan akhir dari hidup kita adalah kekekalan bersama Allah. Dan di dalam Pengkhotbah 3 pernah dituliskan bahwa Ia yang adalah Allah memberikan kekekalan dalam hati manusia. Ia menciptakan kita sekarang untuk kita mendengarkan banyak hal, untuk kita memahami banyak hal yang Allah ingin kita pahami. Karena Allah sudah memberikan kemampuan untuk kita dan pemahaman di hati kita. Jika kita memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Allah, maka kita semakin hari akan semakin mengenal dan tahu apa yang ingin Allah berikan di dalam rencana-rencananya untuk hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, apapun sakit hati yang kita derita hari ini, apapun pergumulan yang kita rasakan hari ini, apapun sukacita yang juga kita dapatkan hari ini, itu adalah suatu maksud dan tujuan akhir bagi hidup kita. Yang Tuhan ingin bawa kita menuju tujuan akhir yang dirancangnya, yaitu kekekalan bersama-sama dengan Allah. Hidup kita itu mengarah hanya kepada Allah. Dan semua pemikiran pemahaman kita pun lebih baik kita arahkan kepada kekekalan Allah, supaya kita pun akhirnya bisa bersama-sama dengan Allah yang kekal nantinya. Ketika saya ada di sebuah pelayanan ya, di suatu tempat, saya memiliki satu teman gitu ya. Dan iseng-iseng ketika kami senggang, saya mengatakan seperti ini. Ayo yuk kita jalan-jalan sebentar, yuk kita makan di luar. Kita merayakan hari-hari dan tahun-tahun kita di sini. Gak terasa loh, kita sudah beberapa tahun di tempat pelayanan yang sama. Tetapi teman saya itu berkata, aduh, gak usah dipikirlah, ya. Kamu pelayanan di sini mau 1 tahun kah, 2 tahun kah, 3 tahun kah, 5 tahun kah, itu semua gak usah dipikirkan. Yang kamu pikirkan adalah bagaimana kamu bisa melayani Tuhan lebih baik lagi. Dan ketika teman saya berkata seperti itu, atau seseorang yang dekat itu berkata seperti itu kepada saya juga berpikir, ya sih, betul juga begitu ya. Gak usah kita rayakan berapa tahun kita bersama-sama gitu ya. Tetapi yang penting adalah di dalam hari-hari, waktu-waktu, detik-detik itulah kita selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk Allah. Dan kita menjalani hidup kita sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Bagaimana caranya? Dengan kita sering membaca firman Allah yang sudah diberikan kepada setiap kita. Kesimpulan dari renungan hari ini adalah, janganlah kita memahami Allah kita dengan pemahaman yang salah. Karena kekekalan ada di tangannya. Dan kita hanya manusia yang mungkin terbatas untuk memahami Allah kita. Jadi jangan pernah kita menyalahkan Allah kita. Tetapi coba kita merenungkannya dan memahami bahwa Allah yang mengatur dan berdaulat di dalam seluruh kehidupan kita. Karena arah zaman itu adalah miliknya. Kita tidak bisa menentukan waktu. Kita tidak bisa menentukan berakhirnya sebuah zaman. Karena itu adalah wewenang Allah. Yang harus kita lakukan hari ini adalah tetaplah kita percaya kepada Allah, setia, dan rajin melakukan
apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan di dalam seluruh kehidupan kita. Mari kita sama-sama berdoa. Allah yang kami sembah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur ya Tuhan, karena di dalam perenungan kami hari ini kami kembali diingatkan bahwa terkadang apa yang kami pikirkan, apa yang kami rasakan itu tidak sama dengan apa yang Allah ingin dan Allah rasakan, ataupun Allah memiliki waktu yang berbeda dengan waktu kami. Tetapi di dalam renungan ini kami kembali diingatkan ya Bapa, untuk kami mencoba untuk memahami, untuk mengerti kembali lebih dalam lagi tentang kuasa-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan sendiri akan menolong setiap kami Tuhan. Tuhan berikan kami tetap iman percaya, keteguhan hati, ketetapan hati, kesetiaan, kerajinan di dalam kehidupan kami, supaya kami pun bisa menjalani hidup kami sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Dan tujuan akhir kami adalah sebuah kekekalan bersama-sama dengan Allah. Biarlah Tuhan memampukan kami Tuhan. Dan pada saat ini jika ada di antara kami yang mendengarkan persekutuan ini, kami semua dalam pergumulan-pergumulan yang ada Tuhan, baik perekonomian kami, rumah tangga kami, hubungan relasi, dan pekerjaan usaha kami, biarlah Tuhan sendiri akan menolong Tuhan. Sakit penyakit Tuhan sembuhkan, dan Tuhan akan menjamah setiap kami. Biarlah siapapun yang akan mendengarkan persekutuan ini betul-betul diberkati dan merasakan bahwa kasih Allah tidak akan pernah meninggalkan mereka, karena kasih-Mu adalah kasih yang kekal, pemeliharaan-Mu juga adalah pemeliharaan yang kekal. Kami serahkan kehidupan kami selanjutnya dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan kehidupan kami dan masa depan kami. Tuhan tolong kami tepat pada waktunya. Kami berdoa dan kami percaya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.